Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menjelaskan sedikit materi tentang pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebagai pendahuluan, materi atau bahan ajar pembelajaran merupakan suatu yang disajikan guru untuk diolah dan kemudian dipahami oleh siswa dalam rangka mencapai tujuan-tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, bahan ajar atau materi merupakan salah satu unsur atau komponen yang penting. Artinya, untuk mencapai tujuan-tujuan pengajaran, bahan ajar terdiri dari fakta-fakta, generalisasi, konsep, hukum atau aturan atau sebagainya yang terkandung dalam mata pelajaran. Di samping bahan ajar pelajaran, untuk atau komponen lain yang perlu dikembangkan pula dalam rangka mencapai tujuan-tujuan instruksional ialah kegiatan belajar mengajar. Tanpa adanya kegiatan belajar mengajar yang tepat, sulit bagi siswa untuk dapat memahami materi bahan ajar yang telah disediakan. Selanjutnya, definisi perencanaan. Cunningham mengemukakan bahwa perencanaan ialah menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta, imajinasi, dan asumsi untuk masa yang akan datang dengan tujuan untuk menvisualisasi dan memformulasi hasil yang diinginkan, urutan kegiatan yang diperlukan, dan perilaku dalam batas-batas yang dapat diterima yang akan datang serta usaha untuk mencapainya. Definisi yang lainnya mengemukakan bahwa perencanaan adalah hubungan apa yang ada sekarang atau what is dengan bagaimana seharusnya what should be yang bertalian dengan kebutuhan, penentuan, tujuan, prioritas, program, dan alokasi sumber. Selanjutnya, pengertian perencanaan pembelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Pembelajaran atau pengajaran menurut Gedeng adalah upaya untuk mempelajarkan siswa. Dalam pengertian ini secara implisit dalam pelajaran terdapat memilih, menetapkan, mengembangkan metode untuk mencapai hasil pengajaran yang diinginkan. Sedangkan pendidikan agama Islam merupakan usaha sadar yang dilakukan pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, macam-macam perencanaan pembelajaran. Yang pertama ada perencanaan menurut luas jangkauan. Jenis perencanaan pembelajaran menurut luas jangkauan dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu perencanaan makro, kedua perencanaan meso, yang ketiga perencanaan mikro. Adapun perencanaan pembelajaran yang kedua yaitu perencanaan menurut tingkatannya. Jenis perencanaan pembelajaran menurut tingkatannya dibagi menjadi 3 macam, yaitu perencanaan strategis, perencanaan manajerial, dan perencanaan operasional. Yang ketiga yaitu perencanaan menurut waktu. Berdasarkan kriteria waktu, ada 3 macam perencanaan, yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan yang terakhir perencanaan jangka pendek. Selanjutnya, materi pembelajaran PAI. Materi pembelajaran PAI apabila dilihat dari segi pembahasannya, maka ruang lingkup pendidikan agama Islam yang umum dilaksanakan di sekolah adalah pengajaran keimanan. Pengajaran keimanan berarti proses belajar mengajar tentang aspek kepercayaan. Dalam hal ini, tentunya perencanaan menurut ajaran Islam. Inti dari pengajaran ini adalah tentang rukun Islam. Yang kedua, pengajaran akhlak. Pengajaran akhlak adalah bentuk pengajaran yang mengarah pada pembentukan jiwa, cara bersikap individu pada kehidupannya. Pengajaran ini berarti proses belajar mengajar dalam mencapai tujuan supaya yang diajarkan berakhlak mulia. Selanjutnya, pengajaran ibadah. Pengajaran ibadah adalah pengajaran tentang segala bentuk ibadah dan tata cara pelaksanaannya.
Tujuan dari pengajaran ini agar siswa mampu melaksanakan ibadah dengan baik dan benar. Yang selanjutnya, pengajaran fikih. Pengajaran fikih adalah pengajaran yang isinya menyampaikan materi tentang segala bentuk-bentuk hukum Islam yang bersumber pada Al-Quran, Sunnah, dan dalil-dalil syar'i yang lain. Selanjutnya, pengajaran Al-Quran. Pengajaran Al-Quran adalah pengajaran yang bertujuan agar siswa dapat membaca Al-Quran dan mengerti arti kandungan yang terdapat di setiap ayat-ayat Al-Quran. Dan yang terakhir adalah pengajaran sejarah Islam. Tujuan pengajaran sejarah Islam ini adalah agar siswa dapat mengetahui tentang pertumbuhan dan perkembangan agama Islam dari awal sampai zaman sekarang, sehingga siswa dapat mengenal dan mencintai agama Islam. Nah, sebagai kesimpulan, perencanaan pembelajaran adalah suatu hal yang sangat penting yang harus dikerjakan oleh setiap guru ataupun calon guru. Jadi, perencanaan pembelajaran berarti pemikiran tentang penerapan prinsip-prinsip umum, mengajarkan di dalam pelaksanaan tugas mengajar dalam suatu situasi interaksi pembelajaran, interaksi guru atau murid tertentu yang khusus, baik yang berlangsung di dalam kelas ataupun di luar kelas. Makin baik dipikirkan, maka makin baiklah persiapan perencanaan pembelajaran itu, sehingga bisa diharapkan makin baik pula dalam pelaksanaannya. Baiklah, itulah tadi materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.